Pertama dulu jual beli, kedua riba, ketiga salam, keempat ijarah, kelima ini kirot. Nah, kirot ini karena bukan kitab fikih yang bahasnya, inti-intinya saja prinsip-prinsip dalam kirot. Kirot itu bahasa lainnya mudharabah. Yang satu istilahnya Hijaz, berarti Mekah dan sekitarnya, wong Arab. Yang satu istilah mudharabah, istilahnya wong Irak. Apa itu? Investasi, mensaudagarkan. Ini dilihat dari proses awalnya. Kalau dilihat dari proses akhirnya, kirot itu artinya bagi hasil. Nah, prakteknya piye? Aku duwe duit ning ora sempat ngelola, sibuk. Sampean ora duwe duit, duwene tenaga la utawa keahlian. Maka harta saya serahkan sampean untuk sampean gunakan berniaga, berdagang. Nah, kalau ada keuntungan, saya bilang nanti sampean keuntungan dari keuntungan bersih dibagi. Sampean mungkin dapat 70%, saya 30%. Saya namanya Malik atau Sohibul Mal, sampean namanya Amil, manajer. Saya investor, sampean manajer. Nah, sampean ini Amil, bukan ajir, bukan orang yang saya sewa. Ini makanya jangan kalau yang saya berikan adalah barang dagangan, sampean saya perintahkan untuk menjual, sampean ajir. Tapi ini sampean kulaan, terus kalau sampean jual, ini yang saya serahkan berupa uang, ini sampean amil, bukan ajir. Saya Malikul Mal atau Sahibul Mal, investornya. Investornya saya itu bukan mustakjir, bukan orang yang menyewa sampean. Dalam kirot ini harus diperhatikan ada 3 rukun, 3 komponen. Pertama modal, ra'sul mal, uang yang saya berikan. Kedua adalah keuntungan, aribah. Yang ketiga adalah pekerjaan, kerjanya sampean, yakni dagang. Ini dilihat apa dari aspek apanya ya. Aspek manusianya tidak dihitung, yang dihitung hanya yang bukan manusia. Berarti pertama modal, kedua keuntungan, yang ketiga amal atau kerjaan. Saya sebagai Malik, sampean sebagai amil tidak dihitung. Ya karena memang dibahas singkat saja ini, bukan kitab fikih ini. Nah, sekarang yang rukun pertama yakni modal yang saya berikan pada sampean. Syaratnya modal ini harus berupa uang, jumlahnya pasti diketahui. Saya serahkan pada sampean. Tidak boleh kirot itu menggunakan uang tembaga, uang kecil tidak ada nilainya. Modal usaha kok kecil, ya percuma. Atau yang saya serahkan tidak uang tapi berupa barang, ini juga tidak sah. Tuh. Tidak sah juga sekantong dirham, gak ngerti berapa ini dirham ini. Wah, jadi uang rupiah sak kresek dan tidak diketahui berapa jumlah nominalnya. Nah, ini tidak sah semua karena tidak jelas. Saya sebagai Malik atau Sahibul Mal, seandainya mensyaratkan saya ikut kerja dagang sampean nanti tak bantu mendagangkan, tidak boleh, tidak sah. Karena apa? Ini mempersempit keleluasaan sampean memperlakukan perdagangan. Yang kedua rukunnya adalah untung, laba atau keuntungan.
keuntungan ini harus dibagi berdasarkan persentase, tidak boleh berdasarkan nominal. Misalnya persentase sampean sepertiga atau separuh atau 70%, 50% dan seterusnya. Tidak boleh kok sampean tak opahi 1 juta, tidak boleh. Kenapa? Bisa jadi nanti keuntungannya tidak ada 1 juta, untung bersih. Jadi tidak boleh memberikan bagian amil ditentukan berdasarkan nominal, harus berdasarkan persentase. Rukun yang ketiga yakni amal atau apa yang dikerjakan pekerjaannya si amil. Syaratnya harus berupa perdagangan yang tidak dibatasi. Maksudnya tidak dibatasi harus beli apa gitu, waktunya dibatasi berapa lama, tidak boleh pakai kontrak waktu, tidak boleh. Tidak boleh juga misalnya mensyaratkan sampai beli hewan ternak, terus nanti beranak pinak, nanti berbagi anak pinaknya, anak-anakan hewan tadi, itu tidak sah. Atau berupa gandum terus sampean bikin jadi roti, terus kalau kok ada keuntungannya, ya ini tidak sah, dibagi dua keuntungannya. Kenapa ini juga tidak sah? Disuruh beli hewan untuk diternak, dipelihara, atau disuruh untuk membuat roti dengan gandum. Ini tidak sah karena apa? Izin dalam Qirat itu izin berdagang, berniaga, jual beli itu, dan hal-hal yang terkait keduanya. Lah sampean kok memelihara ngingu ternak, itu bukan dagang, ngedekno. Kecoba nek dihitung dagang ya, dihitung dagang sampean kulak engko itu jenenge belantik itu. Belantik. Pokoknya beli sapi kamu jual. Tidak dimaksudkan ternak. Ternak itu kan untuk diambil anak-anaknya. Tapi kalau sampai dagang kulak sapi, didol sapi begitu, bukan beli sapi untuk diternak, ambil anaknya gitu, tidak. Qirat itu harus perdagangan, jual beli. Lah ini tadi kan melihara ternak, tidak sah. Tidak sah pula syaratnya kamu kulaannya nanti dari si fulan, atau nanti dagangnya harus ini komoditas tertentu, misalnya sulta merah di sini. Intinya kalau mempersyaratkan yang akibatnya membatasi ruang gerak amil, maka akad qiratnya batal. Qala rahimahullah tsumma mahma in aqad